Selamat datang di channel YouTube Kendara. Dan di video kali ini mungkin stylenya agak beda ya. Kalian bisa lihat sendiri dari intronya, gue langsung ada di dalam mobil. Gue lagi naik mobil apa? Gue lagi naik mobil Hyundai Creta N-Line tahun 2026, warna merah, yang pastinya cocok banget karena ini adalah sebuah N-Line, varian yang lebih sporty dari Creta Alpha, Creta Prime. Ini varian yang paling sporty. Bahkan di Creta N-Line ini tersedia juga varian yang turbo DCT. Jadi memang mobil yang didevelop cukup serius sama Hyundai. Jadi kali ini videonya agak berbeda seperti yang tadi gue bilang. Gue mungkin akan ceritain mobil ini dari sudut pandang gue sebagai car enthusiast, bukan dari sudut pandang gue seorang reviewer. Mobil ini kita tahu sendiri segmennya gemuk banget di Indonesia, dan Creta N-Line ini satu-satunya di kelasnya yang menurut gue paling serius kalau ngomongin sporty-sportyan. Dia punya varian tersendiri yang mesinnya beda dan transmisinya beda. Menurut gue itu serius banget. Jadi kayaknya menarik kalau gue bahas mobil ini dari sudut pandang seorang car enthusiast nih. Gue orang yang suka nyetir, gue yang enjoy nyetir. Gue bukan orang yang cuma nganggap mobil itu transportasi dari A ke B doang. Menurut gue mobil itu lebih dari itu. Jadi coba gue ceritain gimana pengalaman gue naik Hyundai Creta N-Line ini. Gue bawa ke car meet, dan mungkin nanti di sana gue juga bakal nanya-nanya sama orang opini mereka tentang si Creta N-Line ini. Apakah mobil ini mobil yang cocok dibawa ke car meet? Apakah malah menurut mereka nggak cocok? Kita nggak tahu, kita belum tanya. Nanti akan gue tanya dan gue akan masukin ke video ini juga. Jadi ikutin terus keseharian gue. Hari ini gue akan ke acara yang dibikin sama temen gue sendiri, dan di acara itu pun nanti gue akan jadi MC seharian. Jadi cocok banget ya, gue seorang Jason Hari nih jadi MC. Gue dapat spotlight di acara itu, dan gue naik mobil yang dalam tanda kutip standar, tapi bawaan dari lahirnya harusnya udah fun to drive dan udah terlihat sporty juga. Jadi kita lihat keseruan gue hari ini ke event Rides Collective. Gue udah sampai ke titik kumpul acara pertamanya, itu di Senayan Park nih. Dan sekarang gue lagi set up mobilnya di sebelah gue dulu. Gue belum parkir bareng sama yang lain karena gue mau ngetik video ini dulu. Ada beberapa hal yang pengen gue sampein ke kalian, yang gue udah nyetir mobil ini tuh 200 kilo lebih so far. Dan ada beberapa hal yang gue suka banget dari mobil ini, dan gue udah list di HP gue sekarang. Banyak banget sebenarnya, yang dari hal kecil ya, mulai kayak misalnya dari feel pedal gas dan remnya yang terasa alami. Menurut gue seorang car enthusiast akan suka banget dan akan menghargai banget kalau mobilnya itu feel pedal gas dan remnya itu alami, natural, ketaker gitu. Kita bisa tahu kalau kita ngasih rem, input rem segini tuh dia bakal ngeremnya sepakam apa sih. Itu penting banget buat kita para driving enthusiast. Nah, beberapa list yang gue catat juga di sini adalah, pertama mungkin audio. Jadi audio ini kan salah satu kategori juga kalau anak-anak modif mobil tuh main audio. Menurut gue Bose sound system di mobil ini Paul enak banget. Menurut gue sih cukup ya untuk kuping gue yang nggak terlalu gila audio. Menurut gue audio mobil ini udah cukup bawaan dari lahirnya. Terus habis itu yang kedua, kalau kalian lihat tadi gue syuting pas intro tadi itu, gue buka panoramic sunroofnya. Itu bikin terang banget, cocok buat gue yang nemen konten, cocok buat gue yang nggak suka mobil sempit. Jadi kayak walaupun mobil ini nggak sempit ya, tapi bikin mobil ini feel-nya terasa makin lega kalau ada si panoramic sunroofnya itu. Dan memang terang banget, jadi lagi-lagi enak banget buat konten kayak tadi kalian lihat di intro video ini. Selanjutnya ada wireless phone charger yang ya enak aja gitu, convenient. Lu masuk mobil, tinggal taruh HP lu kecas sampai tujuan, baterainya tiba-tiba udah 82%. Tadi di rumah gua masih 50%. Jadi itu lumayan banget. Nah, ini ada satu hal yang gua notice langsung pas gua ngambil si Creta N-Line ini kemarin di kantor Hyundai. Itu adalah begitu gua keluar dari kantornya di Gatot Subroto, jalanan kan hektik banget. Dan mobilnya kedap. Menurut gua mobil ini lebih kedap dibanding yang seharusnya ya kalau di kelasnya. Dan menurut gue dia salah satu yang terbaik sih di kelasnya. Kita bisa ngomong di kelasnya ada apa aja sih. Ada HR-V, ada Vitara, ada macam-macam dah. Ada Yaris Cross, dan menurut gue mobil ini salah satu yang paling kedap. Itu gue bisa pastiin mobil ini kedap banget. Dan yang pasti yang udah gue tes juga selama 200 km ke belakangan ini tuh, including tadi pagi ya pas buru-buru kesini, itu
si drive modes-nya. Jadi drive modes-nya itu udah gue catat juga di sini. Dia kan ada eco, ada normal, ada sport. Jadi kalian bisa milih kalian mau driving mode apa, dan yang lebih keren lagi menurut gue tuh mobil kalau ada driving mode-nya, ada eco, normal, sport gitu kayak si Hyundai ini, akan jauh lebih keren lagi kalau speedometernya ikut ganti. Kebetulan di sini udah full TFT 10,25 inci, yang itu kalau kalian di eco, normal, dan di sport itu theme-nya langsung berbeda, nuansanya berbeda. Jadi berasa tuh bukan cuma pedal gasnya doang yang lebih agresif, bukan cuma perpindahan giginya doang yang lebih agresif, tapi sampai ke display yang ada depan mata kalian tuh itu jauh lebih sporty. Dan itu hal-hal kecil kayak gitu tuh gue appreciate banget dari mobil yang ini mobil standar loh. Dan kalau gue bisa ngomong nih, tadi kira-kira udah ada 40-an mobil yang datang, ini satu-satunya mobil yang standar dan orang tuh tetap nengok. Jadi menurut gue nggak apa-apa ya bawa mobil standar ke car meet kalau mobilnya dari lahir udah ganteng. Lihat, diamond cut alloy wheels dari lahir, remnya warna merah dari lahir. Kebetulan ini unit tesnya warna merah juga, dan si N-Line ini body kitnya juga cukup agresif menurut gua, cukup galak. Jadi nggak apa-apa ya bawa mobil standar ke car meet kalau dari lahir udah ganteng. Sekarang kita lanjut ke acaranya dulu. Nanti kita akan cruising ke meeting point kedua, di mana eventnya akan jauh lebih rame sih kalau menurut penerawangan gua. Di sana akan jauh lebih rame. Kita lihat aja nanti respon orang-orang gimana sih yang gua bakal tanya-tanya tentang mobil ini. Ini karena gua lagi bawa Hyundai, fokusnya lagi Hyundai. Zang, ada dia. Halo. Bawa Hyundai juga. Selamat pagi. Hyundai apa? Tolong dijelaskan. Ya, jadi ini. Kok lu bisa parkir di sini sih? Kan lu datang setelah gue jauh. Tapi ada yang kosong tadi. Oke. Ada yang kosong. Ini Santa Fe XRT. Jadi ini bisa dibilang kakaknya buat kereta yang lain ya. Jadi ini versi off-road ala-ala dari Santa Fe. Ini versi sporty dari kereta. Yes. Berarti ini sama-sama versi spesial dari sebuah mobil standar. Betul. Dan kita bawa ke car meet karena mereka ganteng dari lahir. Benar. Dia udah pakai velg 20 inch yang hitam seperti ini. Beda sama standar yang modelnya kayak jari-jari gitu kan ya. Dan dia juga udah punya crossbar standar dari lahir. Jadi dia lebih culture. Nice. Jadi boleh lah matching sama mobil-mobil di sini. Boleh. Dan pastinya khasnya mobil yang zaman sekarang ya, serba blackout, hampir nggak ada chrome. Dan di XRT ini pun juga begitu. Nice. Sekarang gue udah meninggalkan acara car meet tadi itu karena gue akan langsung ke endpoint terakhirnya. Gue nggak akan ikut ngeran bareng mobil-mobil modif itu ya. Gue akan nyolong start ke sana untuk siap-siap karena gue akan nge-MC di sana. Nah, sambil jalan ke sana rada nyantai nih karena gue nyolong start, gue mau ini yang tadi gue bahas soal kekedapan. Gue dari tadi syuting yang intro, dan yang ini selama di dalam mobil itu nggak pakai mic. Jadi karena mobilnya emang udah kedap banget, gue tes sekalian syuting nggak pakai mic, dan ternyata suaranya jelas, mantep. Dan seperti biasa ya, ini hari Minggu di Senayan. Tanggal 28 Juni ini banyak San Mori. Daerah-daerah sini nih banyak sekali San Mori. Dan motor-motor tuh banyak yang berisik. Bener gak? Samar-samar suaranya. Jadi memang kalau ngomongin kekedapan, jujur mobil ini Paul, lagi-lagi gue berani bilang ini mobil terbaik di kelasnya. Dan yang tadi gue juga udah bahas, terang karena ada si panoramic roofnya. Ini gue happy banget. Dan satu lagi hal yang favorit gue banget, apa sih? Ventilated seats. Untuk gue yang sangat-sangat nggak tahan panas dari luar event, masuk ke mobil, nyalain AC, apalagi dia udah bisa remote start juga ya. Ventilated seats enak banget, punggung tuh adem, nyaman. Menurut gue sih, gue kalau akan beli mobil gitu wajib punya ventilated seats karena gue tahan panas anaknya itu. Dan yang kedua, masih ngomongin soal perventilasian nih, perangin-anginan, di sini dia punya itu loh, dia punya air purifier, cocok untuk kalian yang let's say punya anak kecil mungkin, punya bayi, atau kalian yang sedikit sensitif sama udara. Sirkulasi udara di mobil ini akan lebih sehat lah dibanding mobil-mobil lain yang nggak ada si
air purifiernya. Dan ini air purifier bawaan ya, dia integrated ke konsol tengah. Menurut gue ini rapih banget. Tombolnya semuanya udah touchscreen juga, canggih, dan ini selalu nyala nih kalau di gua. Dan ini di sini ada kisi-kisinya, ini berasa anginnya. Jadi memang air purifier ini cukup berguna untuk kalian yang sensitif soal udara. Kalau kalian butuh udara-udara yang bersih. Begitu guys. Jadi sekarang gua akan fokus nyetir dulu. Gua belum ketemu kelemahan dari mobil ini karena mobil ini merupakan mobil daily yang enak, merupakan mobil yang ganteng dari lahir. Apalagi kalau kalian pilih yang turbo DCT 1500 cc, gue yakin tuh mobil enak sih. Dan pasti kan kalau DCT ada suara kentut-kentut kayak gitu ya, kalau perpindahan giginya itu gue yakin sporty banget. Mungkin segitu aja dulu. Terakhir gue akan ngejelasin mobil ini soal driving dynamics-nya, seenak apa dia tenaganya gitu-gitu ya. Tenaga menurut gue cukup banget, apalagi kalau di varian yang ini yang IVT yang 1500 cc NA non turbo, dan dia pakai CVT-nya Hyundai yang dikasih nama IVT. Kalau kalian nonton review-review orang lain, banyak banget yang sepakat kalau IVT ini salah satu CVT paling enak di luar sana. Dan gue setuju karena responsif banget. Kayak misalnya kayak gini, gue mau tiba-tiba ngegas, kenceng loh, ini kencengnya serius. Jadi kayak maksud gue perpindahannya asik, terus abis itu output tenaganya yang keluar ke roda juga tersalurkan dengan sangat baik. Menurut gue mobil ini very very good in terms of akselerasi. Dan keep in mind ini yang NA. Bayar tol dulu. Gue belum pernah nyetir yang turbo sih, gue pengen banget nyobain yang turbo. Sayangnya temen gue juga gak ada yang punya. Coba nanti kita approach Hyundai, mereka punya nggak ya mobil tes yang turbo. Nah, kalau masalah handling, mobil ini juga menurut gue mungkin salah satu yang terbaik juga ya, karena ban bawaannya juga udah Goodyear, bagus banget, gripnya enak, kekedapannya bagus, dan yang pasti nikung-nikung pakai mobil ini fun banget. Memang ini bukan, lagi-lagi ini kayak compact SUV gitu yang dibikin lumayan sporty, jadi kalian nggak bisa expect handling yang sempurna. Tapi untuk gua yang demen banget nikung, gua yang demen banget ngoprek-ngoprek coilover, mobil ini tuh bawaan lahir, gue bisa bilang mobil ini enak banget. Bawaan lahir seenak ini nih, menurut gua nggak semua, ini sederhana tapi nggak semua mobil bisa tuh handling. Dan yang pasti handling itu berhubungan sama setir. Bentuk setirnya gue juga suka banget lagi. Ini mirip banget sama setir-setir N yang serius ya. Bahkan kayaknya ini sama kayak setirnya i30N ya. Ini setir yang sangat-sangat indah, enak digenggam, sporty, ada paddle shift-nya, tombol-tombolnya juga lengkap, dan yang pasti ada logo N di bawahnya. Ini paling 3 setir Hyundai paling bagus kayaknya yang pernah gue lihat. Ini bener-bener gue suka banget setirnya. Gue pengen dah di rumah punya simulator setir pakai ini. Enak banget, soalnya sportinya serius gitu. Dan yang pasti driving position ya, driving position itu juga pol enak. Hyundai driving positionnya jarang ada yang salah, bahkan gue bisa bilang nggak ada yang salah. Mulai dari Stargazer sampai ke Staria aja enak. Staria aja mobil yang apa, bisa dijadiin ambulans, bisa dijadiin mobil paket, itu aja enak banget. Jadi kita bisa expect kalau di segmen kayak gini nih, ini driving positionnya enak banget. Dan ini joknya tuh lumayan ngebakat ya, dan ngebakatnya lumayan serius. Jadi enak nih, kupingnya tuh cukup dalam, dia meluk kita banget, meluk kita dengan sangat sempurna. Untuk postur gue sih mobil ini joknya enak banget. Dan dia itu walaupun dia full kulit ya, tapi dia ada perforated gitu, bolong-bolong yang bikin jok ini nggak panas kalau dipakai siang bolong atau kita dari luar masuk. Dan yang pasti kan tadi gue bilang ada ventilated seatnya, itu sebenarnya bikin jok ini makin epic. Happy banget gue. Dan di dalam interiornya tuh banyak nuansa merah ya, karena ini N-Line, tapi nggak berlebihan. Dan itu menurut gue bikin mobil ini makin cakep. Gue nggak suka interior yang banyak warna, tapi somehow di mobil ini hitam, merah, that's it. Dan merahnya semuanya classy, semuanya tasteful. Menurut gue bagus banget. Bagus banget interior mobil ini, sama sekali nggak membosankan. Dan gue udah 226 km naik mobil ini, no complaints at all. Menurut gue mobilnya enak sekali. Gue jadi considering nih, kayak kereta lucu ya buat harian. Enak banget, cocok buat gue yang demen nyetir, demen mobil kedap,
Dan tenaganya nih kalau digas lagi-lagi ya. Seru banget. Seru banget, seru banget, seru banget. Nah, ini gua nggak tahu sugest doang apa enggak. Gua pengen deh sebelahin ini kereta ini sama kereta biasa yang knalpotnya cuma single exit. Ini kan twin exit gitu ya. Gue pengen sebelahin dia sama yang single exit biasa. Gue pengen tahu suaranya beda nggak sih, karena yang gue denger kayak ada bedanya. Cuma nggak tahu, bisa jadi itu sugesti gue karena gue terlalu excited sama mobilnya yang sporty. Coba nanti kalau ada kesempatannya gue pengen, mungkin gue akan update di story-nya Kendara ya. Kayak knalpotnya nih sama beda sih suaranya. Soalnya di mobil suaranya enak dari lahir. Happy banget gue. Ipang, Yes, tiba-tiba ada Ipang dari Kendara juga. Kita ngeracunin orang nih. Ya. Kereta biasa, anak mobil. Mobil, Kita racunin mobil yang entusias banget. Wis, ini keren juga sih ini. Setirnya pol ya. Pol. Tadi gue juga bilang di video sebelumnya kayak anjir ini setirnya pol banget. banget. Gue demen banget sih. Terus menurut lu gimana? Ini mobil cocok gak buat dibawa ke Karmit dalam kondisi standar? Oke banget sih. Ya. Gue pengen banget yang turbo DCT sebenarnya. Yang turbo DCT, Iya. dimainin asik kayak ganti pelek gitu-gitu kan? Iya. Knalpot. Soalnya bentuknya udah ganteng. Bentuknya udah ganteng dari lahir. Jujur kayak bodikit gitu kayak nggak perlu ada yang ditambahin kan? Enggak sih. Enggak kan? Enggak sih. Kayak udah oke gitu. Oke. Tapi gue belum pernah punya Hyundai sih. Nah, Warranty cobain. gimana? Warranty, dia ada extended warranty gitu-gitu. Terus habis itu ada 000 program namanya. Jadi kayak dia bunganya 0%, biaya admin 0%, terus biaya provinsi 0%. Jadi kayak lu convenient lah beli ini. Terus lu mau tau nggak sebenarnya yang paling convenient dari Hyundai? Dia itu ada program kalau lu nyervis resmi di bengkel resmi. Misalnya mobil lu nginep, dipinjemin mobil lu. Ah iya, ada mobil pengganti. Ada mobil pengganti, apapun mobil lu ya dipinjemin. Misalnya available, misalnya lu naik kereta, available-nya si mobil penggantinya Ioniq 5, ya lu naik Ioniq 5. Gitu. Iya. Ini lu baru tahu kan? Sampai mobil balik. Sama mobil balik. Ini lu baru tahu kan? Iya, baru tahu. Itu dia serunya. Sama ya warranty gitu, semuanya extended warranty sih aman. Terus resale value juga mereka berani garansi. Garansi gimana? Kayak di buyback ya? Di buyback, Sistemnya di buyback. Ya itu lebih ke program dia yang kayak biar bikin ownernya makin tenang kali ya. Menurut lu gimana? Cabut. Nah, mobil kayak gini, menurut lu harganya berapa? Cocoknya? Menurut gua ya 4,5 lah ya. 4,5, close enough. Ini 473. Close enough. Tapi joknya pol ya. Berarti worth it banget. Worth it banget ya. Joknya pol ya. Joknya pol. Setuju gua. Terus ya ada tipe bawah ini yang kayak 438 juta. Jadi ya. Yang ini Ini yang N-Line. Bedanya kalau yang ini interiornya merah-merah. Terus kan luarnya sporty kan, pelek gitu-gitu. Lihat dong brake kalipernya aja. Iya, brake kalipernya. Sini lu turun. Zang, sporty. Kalau yang 438 nggak dapet. Sama yang 438 brake kalipernya biasa. Oh iya. Ya kan, jadi kayak dari luar udah ganteng. Nggak perlu bodikit. Menurut gue sih, nih good deal lah. Terima kasih opininya sebagai car guy. Jadi cocok nih gue bawa ke Karmit ya. Gue bawa ke event. Cocok kan, kayak dari lahir udah ganteng. Ganti velg lah ya, Ganti velg cukup, that's it. Udah, pendek dikit paling, udah, anak mobil, cocok. Nah, jadi lu udah berapa hari dipakai kereta N-Line ini? Hari ini hari ketiga berarti. Oke. 250 km. Oke, gimana experience-nya? Enak sih. Enak ya? Lu kan tahu seberapa demen gua nyetir dan seberapa ribet posisi duduk gua kan. Benar. Pol, Dapat ya di sini ya? jujur stabil gila mobil. Dan setirnya sih yang gue juga Setirnya- suka tuh. Setirnya seksi banget. Parah. Itu sama kayak apa sih? i30 i30N, Elantra N. Gak cuman soal bentuk, feel-nya juga enak. Iya, setuju gua. Dan tadi ya gua nanya beberapa teman gua yang off cam, emang menurut mereka kereta ini tuh yang N-Line tuh ganteng banget. Kebetulan mau warnanya merah kita bawa Iya. Karmit, jadi caper banget. Caper banget. Tapi menurut gua cocok Karmit bawa ini
beres udah. Bahkan dalam keadaan standar ya. Iya, mentok-mentok input yang tadi teman gue bilang cuma ya ganti pelek, Iya. caparin dikit biar makin anak mobil kan. Benar. Dan menurut gue nih blank canvas yang Setuju. emang udah indah, tinggal dikeprat dikit, beres. Beres. Gokil. Oke, itu aja kali ya Yes. di video YouTube kita kali ini. Mungkin kalau next time ada event-event kayak gini, kita YouTubein aja kali ya. Bawa mobil apa ya? Nah, nextnya bawa mobil apa? Kalian tulis di komen di bawah. Itu dulu video kali ini. Jangan lupa main ke Instagram kita dan ke website kita juga. Salam dari kami tim Kendara untuk kalian para pengendara. Dadah!